Selamat datang Ibu, perkenalkan saya Pradipma yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang hari. Ada yang bisa saya bantu Bu? Yes, Sus, saya ingin memeriksa kehamilan saya, Sus. Terima kasih telah datang ke klinik kami untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Silakan duduk terlebih dahulu ya Bu. Sus, terima kasih, Sus. Baiklah Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan bertanya kepada Ibu tentang beberapa hal tentang kehamilan Ibu ya Bu. Di sini, apakah ada keluhan umum tentang kehamilan Ibu? Saya merasa mual, Sus. Adalah hal yang wajar ya Bu. Iya, Sus. Apakah Ibu merasakan gerakan janin Ibu? Iya, Sus. Saya merasakannya. Tapi normal kok, Sus. Tapi saya tidak tahu, makanya saya periksa, Sus. Apakah Ibu mengalami ada tanda gejala pada kehamilan Ibu, tanda-tanda bahaya? Sejauh ini tidak, Sus. Apakah Ibu minum obat untuk menghilangkan rasa mual yang direkomendasikan oleh dokter? Iya, Sus. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah kehamilan ini adalah kehamilan yang pertama bagi Ibu? Iya, Sus. Ini kehamilan pertama saya, Sus. Selamat ya Ibu ya, karena sudah untuk menyambut anak pertama Ibu. Kalau saya boleh tahu, Ibu suka dipanggil siapa? Saya senang dipanggil Vira, Sus. Umur Ibu berapa ya Bu? 30, Sus. Masih terlihat muda ya Bu ya? Iya, Sus. Baiklah Ibu, karena Ibu ini adalah kehamilan pertama, Ibu tidak akan bertanya tentang kehamilan yang lalu kepada Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki riwayat kesehatan yang lalu atau yang sekarang mengancam nyawa Ibu seperti hipertensi, diabetes, DBD, dan yang lain-lainnya? Sejauh ini tidak, Sus. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu silakan mengosongkan kandung kemih Ibu terlebih dahulu ke toilet. Untuk toiletnya ada di belakang ya Bu. Ibu lurus saja lalu belok kanan nantinya ya Bu ya. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Oke Bu, Boleh, Sus. ditunggu ya Bu. Sus. Ibu, karena Ibu sudah mengosongkan kandung kemih Ibu, kita selanjutnya akan mengukur tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu ya Bu. Silahkan di sini Bu. Sus. Silakan ya Bu, kita cek dulu ya Bu. Baik Ibu, kita selanjutnya akan mengukur tinggi badan Ibu ya Bu. Silakan dulu Ibu, hati-hati Bu. Ibu bisa sini hadap ke saya Bu. Baik, sudah Ibu. Silakan duduk terlebih dahulu Bu. Baik Ibu, karena kita sudah melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Kita mengukur mulai dari tekanan darah dulu ya Bu. Silakan Ibu menghadap ke saya Bu. Di tangan sebelah ini saja ya Bu. Di sini tekanan darah itu normal ya Bu. Berapa ya, Sus? 120/80. Selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh Ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik, Sus. Kita tunggu sampai termometernya berbunyi ya Bu. Baik, Sus. Nah di sini suhu tubuh Ibu juga normal yaitu 36 derajat Celcius. Selanjutnya, baiklah Ibu Vira, karena kita sudah melakukan pemeriksaan suhu tubuh, di sini saya akan mengamati pernapasan Ibu dalam 1 menit. Ibu silakan tarik nafas seperti biasanya saja ya Bu ya, santai. Baik, Sus. Pernapasan Ibu normal yaitu 19 kali per menit. Selanjutnya, Nikma akan memeriksa nadi Ibu apakah normal atau tidak. Boleh tunjuk tangan kanannya Bu. Boleh, Sus. Kita rapat dulu ya Bu. Saya mulai hitung ya Bu. Yes, Sus. Di sini nadi Ibu normal yaitu 60 kali per menit. Baiklah Ibu, di sini Nikma selanjutnya akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran kandungan kehamilan Ibu. Ibu bisa
sekitar arah kanan. Ini normalnya 24 ya rupiah ya. Sus. Baik, ini normal ya Bu. Itu 20. Selanjutnya kita akan mengukur pemeriksaan level patella, namun tidak kita lakukan di sini. Kita tunggu bed yang kosong dulu ya Bu ya, karena kita antri dengan pasien yang lain. Baik Sus, terima kasih Sus. Sama Ibu. Baiklah Ibu, sesuai yang kita lakukan tadi, karena kita sudah melakukan pemeriksaannya, kita lanjut pemeriksaan level patella Ibu. Silakan geser ke belakang dulu ya Bu. Sus. Biasa ya Bu. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian fisik tubuh seperti pemeriksaan kepala, leher, leopard, aksila, dan pemeriksaan genitalia, ekstremitas bawah, dan payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelumnya saya izin dulu untuk mempersiapkan alatnya ya Bu. Alat-alat yang kita gunakan yaitu stetoskop, tensimeter, suhu tubuh, pen light, alat pengukur kondisi uteri Ibu, dan satu handscoon dan bengkok. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan memasang handscoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pergelangan tangan. Selanjutnya kita lakukan pemasangan handscoon. Lalu kita mulai tindakan dari kepala pasien. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan perabaan pada kepala Ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak ya Bu. Dan kita juga melihat apakah keadaan kondisi kepala Ibu dalam keadaan normal atau tidaknya. Izin ya Bu. Nah, di keadaan pasien saya yaitu kepalanya tidak ada pembengkakan atau udem dan keadaan rambutnya juga bersih, tidak ada ketombe maupun kulit kepalanya juga tidak berminyak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mata pada pasien. Apakah pasien terdapat anemis atau tidak? Izin ya Ibu, Ibu bisa lihat ke atas Bu. Oke, di sini keadaan pasien saya tidak anemis dan skleranya juga berwarna merah. Selanjutnya kita inspeksi atau melihat keadaan hidung pasien. Nah, di sini keadaan lubang hidung pasien saya dalam keadaan simetris dan hidungnya juga tampak bersih, tidak ada cairan atau apapun. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan telinga pada pasien saya. Apakah terdapat cairan atau izin ya Bu, kita memeriksanya menggunakan pen. Nah, di sini keadaan kondisi telinga pasien saya tidak ada cairan dan kondisi telinganya juga bersih dan telinga kiri dan telinga kanannya juga simetris. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bagian mulut pasien saya, apakah dalam keadaan bersih atau tidak. Ibu boleh mangap Bu. Di sini keadaan mulut pasien saya juga bersih. Selain di sini bibir pasien saya tidak terlalu pucat dan wajah pasien saya juga tidak terdapat bintik-bintik merah atau pembengkakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher pada pasien saya, apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Izin ya Ibu. Ada di sini. Ibu boleh menolak ya Bu. Nah, di sini keadaan leher pasien saya juga dalam keadaan normal, tidak ada udem dan tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada pasien dan paru-paru, apakah pernapasannya normal dan ini juga saya. Izin ya Ibu. Di sini saya akan melihat pergerakan pernapasan pasien saya, apakah simetris antara kiri dan kanan. Di sini pernapasan kiri dan kanan pasien tampak simetris. Nah, Ibu bisa bilang 77 ya Bu.
Baik Ibu, lalu saya akan melakukan pemeriksaan jantung Ibu. Apakah terdengar sonar atau tidak ya Bu? Di sini keadaan bunyi irama jantung pasien yaitu sonor, yaitu dalam keadaan normal. Lalu saya akan memeriksa payudara pasien selanjutnya. Apakah puting payudaranya menonjol atau ke dalam? Apakah payudara kiri dan kanannya tampak simetris? Di sini payudara pasien saya kiri dan kanannya tampak simetris dan puting payudaranya juga menonjol. Lalu saya akan melakukan perabaan pada pasien. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Apakah saat saya tekan terasa sakit, Bu? Baik, di sini keadaan payudara pasien saya dalam keadaan normal. Kiri dan kanannya sudah simetris, puting payudaranya sudah keluar. Selanjutnya saya akan memeriksa cairan kolostrum Ibu ya Bu. Apakah ada cairan kolostrum yang keluar dari puting payudara Ibu? Izin ya Bu. Nah, di sini keadaan kolostrum pasien tidak ada, jadi ini dalam keadaan normal. Setelah kita lakukan pemeriksaan payudara dan dada, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard pada Ibu. Kita mulai dari pemeriksaan Leopard 1 ya Bu. Izin ya Bu untuk bukanya. Nah, kita harus melihat keadaan perut pasien, apakah ada bekas operasi atau ada garis-garis matnya. Di sini keadaan perut pasien saya dalam keadaan normal, tidak ada bekas operasi dan juga tidak ada garis-garis stretch mark. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopard 1 ya Ibu. Izin Bu, agak sedikit saja. Setelah terasa keras, lalu kita ambil pengukuran kita ukur dari sini sampai dari hulu sampai ke simfisis pasien. Di sini tinggi fundus uteri pasien saya yaitu 30 cm, yaitu usia kehamilannya diperkirakan juga 36 bulan. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 2 ya Ibu. Kita bertujuan untuk menentukan keadaan bayi Ibu apakah buka atau tuki. Izin ya Bu. Tangan kanan kita menekan di sebelah sini, lalu meraba di bagian sebelah kanan pasien. Jika terasa keras seperti papan, berarti itu adalah punggung janin, dan terasa kecil-kecil yaitu kaki janin. Baiklah Ibu, berarti keadaan janin Ibu sekarang adalah uki ya Bu. Ya kan? Baiklah Ibu, di sini keadaan janin Ibu uki Bu, punggung di sebelah kiri Ibu. Baiklah Ibu, setelah melakukan pemeriksaan Leopard kedua, saya akan melakukan pemeriksaan Leopard ketiga Ibu. Apakah keadaan bayi Ibu sungsang apa tidak? Lalu kita tahan di tangan kita di area fundusnya, lalu tangan kanan kita meraba di bagian simfisis pasien. Jika terasa bulat dan melenting, berarti itu adalah kepala janin. Baiklah, di sini keadaan janin pasien saya berada di simfisis, jadi istilahnya tidak sungsang bayi. Wah Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang keempat. Apakah bayi Ibu sudah masuk ke lubang panggul Ibu apa belum ya Bu? Izin ya Bu. Bu, di sini bayi Ibu belum memasuki pintu atas panggul. Saran saya Ibu juga harus banyak olahraga nantinya Ibu ya.
Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan genitalia, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah dulu ya Bu. Saya boleh tahu tentang pemeriksaan lengan pasien, apakah ada pembengkakan juga atau tidak. Dan periksa bagian kuku pasien, apakah terdapat gelambir pincen atau tidak. Di sini kuku pasien saya tampak putih dan tidak ada pembengkakannya. Lalu, baiklah, di sini saya akan lanjut melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Di sini ya Bu. Di sini kita lihat bagian di betis pasien apakah ada varises atau tidak. Lalu lakukan juga perabaan apakah terdapat udam atau tidak. Begitu juga dengan kaki sebelahnya. Nah, di kaki kiri dan kaki kanan pasien tidak terdapat varises. Lalu saya juga akan memeriksa kaki pasien apakah normal atau tidak. Nah, di sini keadaan pasien saya juga normal. Lalu saya akan memeriksa area genitalia Ibu ya Bu. Oh Ibu, izin ya Bu, kita periksa area genitalia Ibu ya Bu. Kita melakukan penglihatan di antara area genitalia pasien apakah ada kemerahan, pembengkakan, atau cairan yang keluar, dan pastikan cairan tersebut apakah cairan itu berbau menyengat atau tidak. Di sini keadaan pasien saya tidak ada cairan menyengat, jadi tidak juga berbau, semuanya dalam keadaan normal. Lalu periksa area palpasi, lalu kita melakukan palpasi pada area genitalia pasien dengan meraba labia mayora dan minora pasien. Di sini tidak ada pembengkakan di area genitalia pasien maupun di labia minora dan labia mayora pasien. Itu Bu, semuanya sudah saya periksa ya Bu. Sebelum mengakhiri komunikasi terapeutik kepada pasien, kita bereskan alat-alat terlebih dahulu. Buka handscoon. Lalu taruh di bengkok. Lalu lakukan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pergelangan tangan. Lalu bilas. Baiklah Ibu Vira, setelah dilakukan pemeriksaan, semua keadaan kehamilan Ibu dalam keadaan normal. Nah, janin kepala Ibu sudah berada di bawah. Menurut itu tuh tidak sungsang ya Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir untuk melahirkan. Jadi prediksinya Ibu bisa melahirkan normal. Nah Ibu, karena kepala janin Ibu sudah berada di bawah, Ibu Vira rajin-rajin ya olahraga atau yoga supaya janinnya lebih cepat masuk ke lubang panggul Ibu. Baik, Suster. Jangan lupa Ibu harus istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan jangan lupa minum susu dan vitaminnya ya Bu. Baik, Sus. Mungkin sekian dari saya ya Ibu Vira ya. Sus, terima kasih Sus. Sama-sama Ibu.